Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di Zoom meeting ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Yanur Ismana, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan saya di sini mewakili teman-teman as a moderator dalam wawancara ini. Dan pada malam hari ini ya kita memiliki kesempatan istimewa untuk berbicara dengan Bapak Eko Prasetyo, seorang anggota kepolisian yang akan memberikan wawasan kepada kita tentang kode etik kepolisian. Yang mana kode etik ini sangat penting, yang mana merupakan dasar moral dan profesional bagi setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas serta menjaga kepolisian masyarakat. Bapak Prasetyo, terima kasih banyak atas hadirannya untuk hadir dan berbagi pengetahuan mungkin dengan kami. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan untuk memahami lebih dalam tentang prinsip-prinsip kode etik kepolisian dan tujuan utamanya juga untuk memenuhi tugas mata kuliah kode etik profesi hukum. Sebelumnya mari kita mulai dengan mungkin Pak Eko Prasetyo bisa memperkenalkan diri, mengenai sedikit latar belakangnya tentang pengalaman atau sebagainya dalam kepolisian. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari UIN Jakarta, yang mana saya telah diundang untuk wawancara terkait etik profesi kepolisian. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Eko Prasetyo, pangkat saya Bribka. Saya dinas di Bareskrim Polri, di Mabes Polri. Mungkin terkait pengalaman saya kerja, yaitu saya melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan polisi yang saya tangani. Namun saya sebagai anggota Polri pun terkait etik profesi saya juga mengetahui, namun tidak terlalu begitu dalam untuk mengetahui etik profesi ini. Itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman mau yang akan ditanyakan, mungkin nanti akan saya jawab seperti itu. Ya, baik Bapak, terima kasih atas perkenalannya, dan mungkin teman-teman yang ingin bertanya boleh dibuka mic-nya. Mungkin yang pertama dari saudara Syarul Mubarok yang akan bertanya. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, kepada siapa? Bapak Eko Prasetyo. Saya izin bertanya terkait apa saja sih aturan dari kode etik profesi polisi? Apakah ada kode etiknya atau semacam yang lainnya gitu? Baik, Mas. Terima kasih, Mas Sarul Mubarak. Bahwa kode etik itu memang dalam di kepolisian kita ada dua
dalam yang kita yang kita yang kita ada hukuman yang untuk anggota kepolisian yang kita dapat, yaitu pertama etik profesi, dan yang kedua yang pertama itu kode etik, yang kedua profesi, karena perbedaan etik dan profesi itu memang berbeda. Itu seperti itu. Bahwa kode etik itu eh, bahwa kode etik itu norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, dan patut dilakukan oleh anggota Polri, seperti itu. Nah, untuk untuk kode etik sendiri, bahwa yang dilarang oleh anggota Polri itu terkait terkait eh, hukuman yang dilakukan oleh anggota itu yang melanggar adalah dia tidak tidak seperti itu. Terus dia melakukan eh, memakai narkoba, terus dia seperti itu. Bahwa itu tidak diperbolehkan dalam kesatuan kepolisian, seperti itu. Iya Pak, baik Pak. Kalau mungkin kalau sanksi dari apabila polisi melanggar kode etik itu apakah ada sanksinya atau enggak ya Pak? Eh, Tidak ada suaranya. Halo, cek cek tes. Ya, ya. Ada ya. Eh, Kalau misalnya dari sebagian polisi nih Pak, ada yang melanggar dari kode etik tersebut, apakah dikenakan sanksi Enggak, Pak. Nggak ada atau kayak suaranya, Pak. gimana Pak? Halo, ada Kenapa? suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Tes. Di sini jelas. Tes. Halo. Ya, halo. Iya, ada suaranya Pak. Malah kesenian dikit aja biar. Halo. Tes. Nggak Ada suaranya nggak? Jadi saya bisa Pak kalau begitu. ada suara. Maksudnya pagi di antara jam 8 sampai jam 12 anak. Iya, udah. Ulang lagi kan pertanyaannya. Syahrul. Iya, bentar. Baik, Pak. Tadi kan terkait dari kode penjelasan sedikit dari kode etik ya Pak ya. Nah, saya izin bertanya, kalau misalnya ada salah satu dari polisi yang melanggar kode etik, apakah bakal dikenakan sanksi atau gimana Pak? Dan sanksinya itu seperti apa? Oh, baik. Bahwa bila anggota yang melakukan pelanggaran kode etik, maka dilihat dari pelanggarannya. Karena anggota itu akan dilakukan sidang oleh ankum masing-masing, dikembalikan ankum masing-masing, kemudian dari pimpinan sidanglah yang memutuskan nanti hukumannya seperti apa. Mungkin kalau dia contohnya sebagai pengedar narkoba, itu hukumannya pecat atau di PTDH. Kemudian yang kedua contohnya, bila dia disersi tidak masuk dalam hitungan 2 bulan atau 3 bulan, maka anggota itu dapat disidangkan, walaupun dia tidak hadir, bisa disidangkan dan dilakukan PTDH. Seperti itu. Karena kita tanpa anggota, kita hanya diperbolehkan dengan foto dia
foto dia, terus disidangkan, itu eh, bisa mewakili, foto itu bisa mewakili orangnya yang tidak hadir. Seperti itu. Kalau memang orang itu tidak hadir. Begitu. Apa lagi, Kak? Oh iya Pak ya, sudah jelas mungkin. Mungkin kalau selanjutnya apa dari teman-teman yang lain ada yang pengen ditanyakan, silakan tanyakan. Mungkin kalau dari saya cukup sudah segitu aja. Hmm? Ini ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Ya, terima kasih Mas Bapak Eko Agung. Prasetyo. Ya, sama-sama Bapak. Baik, selanjutnya mungkin saudari Diana Martalia yang akan bertanya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Mohon izin Bapak, izin bertanya mengenai Baik. sanksi-sanksi dari kode etik yang udah disebutkan dan dijelaskan tadi. Itu kan mengenai pelanggaran dan juga sanksi dari pelanggarannya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak cara memitigasi dari pelanggaran-pelanggaran tersebut gitu. Nah, kalau misalnya ada, apa aja yang bisa dilakukan oleh seorang polisi gitu. Terima kasih. Maksudnya menghindari dari pelanggaran tersebut, Iya, pelanggaran iya kode etik benar. tersebut. Iya gitu. Untuk menghindari dari pelanggaran kode etik tersebut, bahwa anggota kepolisian harus menuruti aturan-aturan yang berlaku. Nah, dalam arti di sini aturan yang berlaku itu bahwa anggota polisi ini tidak boleh contohnya menggunakan narkoba, harus menaati peraturan kepolisian. Dia jauhilah di anggota Polri ini harus menjauhi yang membuat pelanggaran-pelanggaran itu terjadi seperti itu. Oh iya Pak, baik udah jelas. Nah, berhubung tadi kan ini kan langsung masuk ke kode etik profesi ya Pak. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak kayak step-step atau cara-cara gimana sih biar bisa menjadi seorang polisi yang kompeten gitu Pak? Kalau menjadi seorang polisi yang kompeten itu bahwa awal dia masuk jadi polisi atau sudah menjadi anggota kepolisian? Pas sudah menjadi anggota kepolisian Pak. Hah? Masuk jadi polisi. Oh, baik, pas setelah menjadi kepolisian ya, maksudnya ya. Nah, Iya. ya itu kita harus mengikuti aturan yang berlaku dan kita tidak boleh sedikit pun melanggar seperti itu. Contohnya hal kecil, kita menilang, kemudian ada yang memberikan uang terus kita terima, itulah kesalahan bagi anggota kepolisian seperti itu. Bila mana warga atau masyarakat melaporkan kejadian tersebut, maka polisi itulah yang menerima uang itu nanti akan diproses melalui propam yang akan diproses, mungkin nanti itu akan bisa dia kena etika atau profesi seperti itu. Yaitu kalau memang kode etik itu memang bisa hukumannya PTD. Yang pertama PTDH, yang kedua mungkin tidak PTDH, tapi dia tetap dinas, namun dicopot jabatannya, dipindah tempat kerjanya, seperti itu. Tapi kalau untuk profesi itu hanya bisa tunda tunda pangkat, contohnya tunda pangkat, tunda gaji berkala dan lain-lainnya seperti itu. Tergantung dari
putusan pimpinan sidang seperti itu. Ya, baik Pak. Kalau untuk saya udah jelas. Jadi mungkin teman-teman lain juga masih ada yang mau bertanya, jadi saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Saudara Muhammad Hafiz Sultan yang akan bertanya. Baik, mohon maaf, izin bertanya kepada Bapak Eko Prasetyo. Baik, Saya izin bertanya, ya. gimana sih Pak kalau Bapak tuh menangani situasi di mana ada konflik yang bertentangan antara konflik kepentingan tugas kepolisian dan tugas kepentingan pribadi. Jelas nggak Pak pertanyaannya? Jelas, jelas, jelas. Menanganinya bahwa memang kita ini sebagai anggota Polri, yang pertama diutamakan tugas dan tanggung jawab kita. Walaupun contohnya di hari Minggu atau di hari Sabtu, kita dipanggil pimpinan atau ada alarm dadakan yang sangat urgent dan dibutuhkan, kita harus hadir. Maupun kita sedang berjalan dengan keluarga, kita sedang di mana, kita wajib harus hadir. Karena itu salah satu poin nilai kita untuk pimpinan seperti itu. Dan tanggung jawab, dan memang tanggung jawab kita memang harus hadir seperti itu. Nah, dari situlah pimpinan akan mengecek seberapa besarnya kewajiban dia sebagai anggota Polri. Ya, karena memang pasti dalam hari libur kita harus jalan dengan keluarga. Nah, itu pun ada mungkin ya anggota yang mungkin alasan seperti apa, bagaimana, kecuali urgent, kecuali dia izin orang tua meninggal, kena musibah atau masuk rumah sakit, mungkin pimpinan akan mengizinkan. Tapi kalau itu tidak penting, nah itu pimpinan tidak akan mengizinkan seperti itu. Contohnya seperti Hari Buruh Nasional 1 Mei, biasa disebut May Day. Nah, itu kita anggota Polri itu harus siaga 1 dan wajib harus masuk. Walaupun itu di hari Minggu, contohnya tanggal 1 itu hari Minggu, ya kita tetap standby di kantor. Kita antisipasi pergerakan-pergerakan dari buruh, dari mahasiswa yang datang ke istana untuk orasi. Seperti itu, Mas. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Berarti kalau udah jadi seorang polisi itu harus mengutamakan kepentingan pekerjaan ya daripada Iya, pribadi. betul. Baik, itu saja dari saya Pak. Mungkin dari teman yang lain ada lagi? Iya. Oh, enggak. Ya baik, mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham Muslihan. Atau mungkin Saudari Pira Sofian Ulfa yang akan bertanya.
Izin bertanya Pak ya, Ya, apakah ada saran atau masukan bagi kami generasi yang muda ini, jikalau ingin menjadi pihak kepolisian atau pihak dari instansi kepolisian, apakah ada saran atau masukan bagi kami kayak semacam harus berpegang teguh kepada etikanya atau bagaimana Pak? baik. Terima kasih, Mas. Bahwa mungkin saran saya, kalau kita mau ingin menjadi anggota kepolisian, yang pertama itu kita dari hati, bukan dari keinginan orang tua. Karena bahwa keinginan orang tua belum tentu sama dengan hati kita, seperti itu. Yang pertama memang kita yakini dari hati kita menjadi anggota kepolisian, kita harus benar-benar dari hati, kita harus yakin agar di saat kita nantinya menjadi anggota polisi, ya kita harus memegang teguh kewajiban dan ketentuan-ketentuan dalam kepolisian tersebut. Seperti itu. Karena banyak polisi-polisi muda, junior-junior saya yang saya ketahui setelah lulus jadi polisi, entah dia melakukan tindakan-tindakan kriminal, seperti mungkin dia diajak-ajak oleh seniornya, seperti itu yang tidak sesuai dengan peraturan kode etik, dan akhirnya dia melanggar. Kalau sudah di PTDH atau sudah dipecat, baru dia akan menyesal. Seperti itu. Jadi bagi polisi atau generasi yang akan selanjutnya ini harus kayak apa namanya memegang teguh ya Pak ya, memegang teguh kode etik dari kepolisian tersebut ya Pak ya. Oh iya, Baik Pak, terima kita kasih. harus kita harus memang memegang teguh aturan itu, karena sedikit anggota Polri melenceng, kita akan diperiksa oleh Propam dan kita akan disidang. Mungkin hukuman itu ada berbagai macam hukuman, seperti kita di sel, bukan warga sipil aja yang di sel. Anggota Polri yang melakukan kesalahan pun akan di sel. Kemudian bisa tunda pangkat, bisa tunda gaji berkala, bahkan bisa dilakukan PTDH bila anggota tersebut memang sudah sangat melanggar. Seperti itu, Mas. Ya Pak, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Mungkin eh, sebegitu aja kali ya Pak pertanyaan dari kami. Makasih atas penjelasan kode etik profesi dari profesi kepolisian. Em, Kurang lebihnya kami minta maaf telah mengambil waktu Bapak ya malam ini mau istirahat kah segala macam gitu. Mungkin sebelum tutup Pak, mungkin kami sesi foto ya buat dokumentasi. Mungkin Sahrul, Ilham, Yano bisa on cam ya.